Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dina Marina dari kelas 2B D4 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi objek garapan 11 sampai 12 yaitu tentang definisi dan konsep dasar harga transfer dan metode penentuan harga transfer. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi harga transfer. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan beban bagi divisi yang membeli. Jadi, harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli pada perusahaan yang sama. Baiklah, materi berikutnya tentang konsep dasar harga transfer. Konsep dasar harga transfer yaitu masing-masing manajer divisi diberikan kebebasan untuk memilih dan menetapkan harga, sepanjang harga yang ditetapkan tersebut dapat menguntungkan divisinya. Materi selanjutnya tentang dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ketika satu divisi di suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan akan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer akan mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan pada divisi penjual. Artinya, laba pada kedua divisi tersebut dipengaruhi oleh harga transfer. Penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional melalui pajak, badan, dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat di berbagai divisi beroperasi. Contoh, jika divisi penjual berada di negara yang pajaknya rendah dan divisi pembeli beroperasi di negara yang pajaknya tinggi, maka biaya transfer bisa ditetapkan cukup tinggi juga. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi B dengan harga transfer sebesar 30.000 per unit. Maka akan menjadi pendapatan bagi divisi A dan juga meningkatkan laba bersihnya serta meningkatkan ROI. Sedangkan pada divisi B, ia membeli komponen A dengan harga transfer sebesar 30.000 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Maka akan menjadi biaya bagi si B dan divisi B dan menurunkan laba bersihnya serta menurunkan ROI. Materi selanjutnya tentang kebijakan penetapan harga transfer. Nah, dalam penyusunan kebijakan pendapatan harga transfer, kedua pandangan dari divisi pembeli dan divisi penjual harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima oleh divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayarkan oleh divisi pembeli. Harga-harga minimum dan maksimum sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Baiklah, materi selanjutnya tentang metode dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu harga pasar. Jika terdapat pasar luar dengan persaingan yang sempurna untuk produk yang akan ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga pasar transfer, karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Baiklah, kita masuk pada metode yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Nah, harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki oleh perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Nah, biaya penuh mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel tetap. Berikut contoh harga transfer berdasarkan biaya. Diketahui biaya penuh matras sebagai berikut. Bahan baku langsung 15.000, tenaga kerja langsung 5.000, overhead variabel 3.000, overhead tetap 5.000,
dan biaya penuh sebesar 28.000. Penetapan harga transfer biaya plus ditetapkan sebesar 10%. Jadi, harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah biaya plus sama dengan 28.000 ditambah 10% dikali 28.000. Jadi, harga transfer sama dengan 30.800. Baiklah, metode yang ketiga yaitu harga transfer yang dinegosiasikan. Nah, secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh harga transfer yang dinegosiasi berikut ini. Diketahui, harga jual produk matras sebesar 50.000. Komisi penjualan 5.000 dan harga transfer minimum sebesar 45.000. Jadi, dapat kita ketahui bahwa harga transfer berada di antara 45.000 sampai dengan 50.000. Nah, berapa harga transfer aktualnya itu tergantung pada keahlian negosiasi dari manajer divisi matras tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.